Hai semua, di video kali ini aku mau membuat ide takjil, bisa buat ide jualan juga. Cara membuatnya super gampang, rasanya enak dan legit. Yuk langsung saja simak videonya dan kita buat sama-sama. Nah, untuk bahannya di sini aku sudah siapkan 1,5 kg singkong yang sudah dikupas lalu dicuci bersih, kemudian dipotong-potong ukuran sedang. Selanjutnya kita masukkan singkong ke dalam panci. Setelah itu tambahkan 1,2 liter air. Kemudian kita tambahkan 200 ml air jus pandan suji. Nah, sekarang kita masak kolak gendon pandan sampai singkongnya empuk dan airnya menyusut. Nah, ini airnya sudah menyusut dan singkongnya juga sudah mulai empuk ya. Sekarang kita tambahkan 750 ml santan. Kemudian masukkan 3/4 sendok teh garam, lalu tambahkan 200 gram gula pasir. Kemudian kita masak sampai mendidih, sampai santannya menyusut dan teksturnya kental. Nah, karena warna hijaunya masih pucat, aku tambahkan pasta pandan secukupnya. Kita aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mengental. Nah, ini kolak gendonnya, kuahnya sudah mengental dan sudah meletup-letup, singkongnya juga sudah empuk. Sekarang kita angkat. Untuk ide jualan, kita masukkan kolak gendon ke dalam tin wol ukuran 200 ml. Ini cocok banget untuk porsi perorangan. Agar kolak gendonnya jadi lebih menarik, kita tambahkan bubur sagu mutiara. Kemudian kita siram atasnya dengan santan, atau bisa juga santannya dibungkus dengan plastik es. Terima kasih sudah menonton. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini ya tampilan kolak gendon dan bubur sagu mutiara. Cocok banget buat ide jualan takjil. Tampilannya sangat menarik dan warnanya kontras. Yuk kita cobain. Rasanya enak, legit, terus teksturnya lembut dan kental, dan juga ada rasa gurih santan. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau share resep kolak buat ide takjil atau ide jualan takjil atau ide sajian buat acara. Rasanya enak, legit dan wangi, cara membuatnya juga mudah sekali. Yuk langsung saja kita simak videonya dan buat sama-sama. Pertama kita masukkan 1,2 liter air ke dalam panci. Kita rebus dulu airnya sampai mendidih. Nah, jika airnya sudah mendidih, sekarang kita masukkan 1 buah jagung yang sudah dipipil atau disisir. Kemudian masukkan juga bonggol jagungnya. Tambahkan 5 lembar daun pandan. Kita rebus jagung hingga setengah matang. Nah, ini bahan-bahan untuk isian kolak. Kita siapkan 1 butir kelapa muda, diiris tipis-tipis dan panjang. Kemudian tambahkan 5 buah pisang yang diiris serong. Lalu ada 3 buah nangka, kita iris panjang.
Nanti kita tambahkan juga 100 gram sagu mutiara Thailand yang sudah dibilas bersih ya. Nah, setelah jagungnya setengah matang, sekarang kita masukkan sagu mutiara Thailand. Sagu mutiara Thailand ini matangnya cepat. Ini kita masak sampai agak transparan. Nah, jika sagu mutiaranya sudah mulai transparan, sekarang kita masukkan pisang yang sudah dipotong-potong serong. Ini kita masak dulu sebentar sampai pisangnya setengah matang. Selanjutnya tambahkan 600 ml santan kekentalan sedang. Kemudian tambahkan 175 gram gula pasir. Selanjutnya masukkan 3/4 sendok teh garam. Sekarang diaduk sampai tercampur rata. Kita masak kolak sampai matang sambil diaduk ya, agar santannya tidak pecah. Nah, sekarang kalau pisangnya sudah matang, kita masukkan kelapa muda yang sudah diiris halus ya. Kemudian kita tambahkan nangka supaya kolaknya wangi. Ini kita masaknya sebentar saja sampai mendidih, kemudian langsung diangkat. Setelah masuk nangka dan kelapa muda, kita masaknya sebentar saja ya. Nah, sudah mendidih, sekarang kita angkat. Kita diamkan dulu kolaknya sampai hangat. Sekarang siapkan tin bol ukuran 300 ml. Kemudian kita masukkan kolak, isi sampai 3/4 penuh. Nah, sekarang kita tutup, kemudian beri stiker dan sendok plastik. Terima kasih sudah menonton, support terus Linscake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini ya tampilan kolaknya, menggugah selera. Isiannya juga banyak, ada pisang, kelapa muda, jagung, sagu mutiara, dan nangka. Yuk kita cobain. Rasanya enak, legit, tekstur kolaknya sedikit kental dan ada wangi nangkanya. Enak sekali, cocok buat takjil buka puasa. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau buat kolak kristal untuk ide takjil. Namanya kolak kristal karena tampilannya cantik, warna-warni seperti kristal. Nah, jika bosan dengan kolak pisang, yuk cobain kolak kristal ini, enak sekali, semua pasti suka. Yuk langsung saja kita simak videonya dan buat sama-sama. Pertama kita buat dulu tapioka kristal. Dari bahan tapioka, ambil 30 sendok makan tepung tapioka, kita masukkan ke dalam wadah mangkok. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Setelah itu masukkan 250 ml air panas. Selanjutnya kita aduk dengan spatula karena ini masih panas. Kita aduk sampai tercampur rata dan menggumpal. Nah, jika sudah tidak begitu panas lagi, kita ulen dengan tangan sampai adonannya menggumpal dan kalis. Nah, ini adonan tapiokanya sudah tercampur rata dan sudah kalis. Sekarang kita bagi adonan menjadi 3 bagian. Adonan pertama kita tambahkan pewarna makanan hijau muda, boleh pakai pasta pandan. Kemudian yang kedua kita kasih warna pink. Adonan ketiga kita tambahkan sedikit warna biru.
Sekarang kita ulek adonan sampai warnanya tercampur rata. Nah, untuk adonan hijau kita aduk juga ya sampai warnanya tercampur rata. Begitu juga adonan biru. Sekarang kita ambil sedikit adonan. Kemudian kita gulung adonannya sampai kecil dan memanjang. Nah, kalau sudah, sekarang kita potong kecil-kecil. Nah, kita potong dadu kecil-kecil seperti ini. Setelah dipotong-potong, kita pindahkan ke wadah atau ke loyang. Untuk adonan hijau, kita potong kecil-kecil juga. Kemudian pindahkan ke loyang atau ke wadah. Sekarang kita potong yang adonan biru. Setelah itu kita pindahkan ke wadah atau ke loyang. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih, kemudian masukkan tapioka kristal. Nah, kita masak tapioka kristal sampai mengapung, sampai warnanya agak transparan. Nah, ini tapioka kristalnya sekarang sudah mengapung dan warnanya sudah agak bening transparan seperti ini. Sekarang kita angkat ya. Nah, cakep sekali ya warnanya. Selanjutnya kita siapkan sebelumnya ya air minum di dalam wadah mangkok. Lalu masukkan tapioka kristal, kita rendam di dalam air minum agar tapioka kristalnya tidak lengket. Nah, tapioka kristalnya sudah jadi, sekarang kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan 1 liter air, masukkan ke dalam wadah panci. Kita rebus air hingga mendidih. Nah, jika airnya sudah mendidih, kita masukkan 250 gram kolang-kaling yang sudah diiris tipis-tipis. Kita rebus kolang-kaling sampai empuk. Nah, kalau kolang-kalingnya sudah empuk, sekarang kita masukkan 300 gram ubi jalar yang sudah dikupas dan dipotong dadu. Kita rebus selama 5 menit, lalu tambahkan 5 lembar daun pandan. Nah, sekarang setelah direbus selama 5 menit, sekarang kita masukkan 750 ml santan kekentalan sedang. Kemudian tambahkan 175 gram gula pasir. Setelah itu tambahkan 3/4 sendok teh garam. Kita masak sambil diaduk sampai ubi matang dan lembut. Nah, jika ubinya sudah matang dan sudah lembut, sekarang kita masukkan tapioka kristal. Supaya kolaknya harum dan aromanya enak, kita tambahkan 4 buah nangka yang sudah diiris memanjang. Nah, sekarang kita masak sampai mendidih sambil diaduk ya, supaya santannya tidak pecah. Nah, jika kolak kristalnya sudah mendidih, sekarang kita angkat. Nah, ini kolak kristalnya kita tunggu sampai dingin ya, baru nanti dimasukkan ke tin wall. Warnanya cakep banget dan ini bikin selera ya. Nah, untuk ide jualan, kita siapkan wadah tin wall ukuran 300 ml. Kita masukkan kolak kristal ke dalam wadah tin wall.
Untuk ukuran tin wall bebas, bisa pakai yang lebih kecil agar hasilnya bisa lebih banyak, atau mau dibungkus dengan plastik juga bisa ya. Nah, tinggal ditutup lalu tempel stiker di atasnya ya. Terima kasih sudah menonton, support terus Landscape Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini dia kolak kristalnya. Tampilannya cantik sekali dengan warna-warni yang ceria dan isiannya juga banyak. Nah, ini bisa jadi pilihan menu takjil. Kalau bosan dengan kolak pisang, cobain kolak kristal ini ya. Yuk kita cobain. Rasanya enak sekali, legit dan creamy, kenyal-kenyal, dan kuah santannya wangi aroma nangka. Cocok sekali buat takjil buka puasa atau buat ide jualan takjil atau ide sajian kue untuk acara. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat takjil yang enak, legit, teksturnya lembut dan rasanya manis dan juga ada rasa gurihnya. Cocok sekali buat ide jualan takjil atau ide sajian kue untuk acara. Nah, yuk langsung saja kita simak videonya dan buat sama-sama. Siapkan box kontainer, ukurannya bebas, kemudian kita oles sekeliling box dengan minyak sayur. Selanjutnya kita mau masak bubur sumsum pandan. Siapkan 15 sendok makan tepung beras, masukkan ke dalam panci. Lalu tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka. Kemudian masukkan 1 sendok teh garam. Selanjutnya tambahkan 900 ml santan, kita tuang dulu sebagian, kemudian diaduk dulu sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata dan tidak ada grindil, baru kita masukkan sisa santan. Kemudian tambahkan 200 ml air jus pandan suji. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata dan tidak ada grindil. Kalau adonannya bergrindil, silahkan disaring dulu ya. Nah, agar warnanya tidak pucat, kita tambahkan sedikit pasta pandan, lalu diaduk sampai rata. Sekarang kita masak bubur sumsum sampai mengental dan meletup-letup. Nah, jika teksturnya sudah licin dan sudah meletup-letup, sekarang kita angkat. Kita masukkan adonan bubur sumsum ke dalam box kontainer. Kemudian ratakan permukaannya dengan spatula. Selanjutnya kita diamkan bubur sumsum sampai dingin suhu ruang, sampai teksturnya set dulu. Nah, jika bubur sumsumnya sudah dingin suhu ruang dan sudah set, kita keluarkan dari box. Selanjutnya kita potong jadi 21 potong. Ini kita potong dulu menjadi 3 baris. Sekarang kita potong jadi 7 bagian. Selanjutnya, siapkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih, kemudian rendam semalaman atau minimal 2 jam. Selanjutnya, masukkan beras ketan ke dalam loyang. Nah, ini kita kukus dulu selama 20 menit.
Sambil menunggu 20 menit, kita siapkan santan untuk ketan. Masukkan 350 ml santan ke dalam panci, lalu tambahkan 1,5 sendok teh garam, kemudian masukkan 3 lembar daun pandan. Selanjutnya, tambahkan beberapa tetes pewarna makanan merah cabai atau merah tua. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Sekarang kita masak santannya sampai mendidih. Nah, jika sudah mendidih, sekarang kita angkat. Nah, setelah dikukus selama 20 menit, sekarang kita angkat ketannya. Selanjutnya, kita tuang santan yang masih panas ke dalam ketan yang baru diangkat tadi. Kemudian ini kita aduk ya, sampai tercampur rata. Sampai santannya menyusut, terserap oleh ketan. Nah, kalau sudah selesai, yuk sekarang kita kukus ketannya. Selanjutnya, panaskan panci kukusan. Kita kukus ketan selama 30 menit dengan api sedang. Nah, kalau sudah 30 menit, sekarang kita angkat ketannya. Sekarang siapkan 1 sendok makan maizena, tambahkan 2 sendok makan air. Kita mau buat saus gula merah, kemudian ini kita aduk sampai halus dan tidak bergerindil. Selanjutnya kita siapkan panci, masukkan 250 gram gula merah, kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir, lalu masukkan 2 lembar daun pandan yang sudah diiris halus, kemudian tambahkan 400 ml air, masukkan larutan maizena. Selanjutnya ini kita aduk rata dulu supaya maizenanya tidak menggumpal. Sekarang kita masak sampai mendidih, sampai gulanya larut. Nah, kalau sudah mendidih dan gulanya sudah larut, sekarang kita angkat. Selanjutnya kita saring dulu saus gula merahnya. Nah, sekarang kita sisihkan dulu saus gula merahnya. Sekarang kita masak santannya, masukkan 800 ml santan ke dalam panci, lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Supaya santannya wangi, kita tambahkan 2 lembar daun pandan. Sekarang kita masak santannya dengan api kecil, sambil terus diaduk agar santannya tidak pecah. Nah, jika sudah mendidih, sekarang kita angkat. Untuk ide jualan, kita siapkan tin wol ukuran 200 ml, kemudian masukkan kue bubur sumsum, lalu tambahkan ketan 1 sendok makan. Setelah itu tambahkan santan dan saus gula merah yang sudah dibungkus dengan plastik es lilin. Lalu ini tinggal kita tutup, kemudian tempel stiker di atasnya. Nah, sekarang takjilnya sudah siap dijual. Cara membuatnya juga mudah sekali ya. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini tampilannya, warnanya cantik, menggugah selera, dan ini kelihatannya enak ya. Kita tambahkan dulu saus gula merah. Kemudian siram santan, kelihatannya enak ya. Nah, yuk sekarang kita cobain. Rasanya enak sekali. Manis, lembut, dan ada gurihnya juga. Cocok sekali buat ide jualan takjil atau ide sajian kue untuk acara. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.